Ya kalau relawan kemudian tiba-tiba datang saja ke lokasi gitu ya. Kalau tanpa koordinasi ya nggak bisa diterima dong. Lawang itu pertemuan yang cukup ini private gitu kan. Nggak mungkin kalau nggak ada konfirmasi atau persetujuan antar dua pihak, antara relawan dengan Mas Gibran. Jadi dalam bahasa lainnya, relawan-relawan Gibran yang datang ke lokasi di Solo untuk bertemu dengan Prabowo Subianto dan memberikan dukungan itu, saya pikir itu adalah pertemuan yang diarahkan atau dikerahkan oleh Gibran. Selamat malam semuanya. Hari ini 20 Mei 2023 nampaknya akan selalu kita ingat atau melekat dalam memori kita dalam waktu yang cukup lama. Karena hari ini itu terjadi gempa politik. Karena semalam terjadi pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan pertemuan ini jelas bukan pertemuan biasa. Karena secara terbuka, relawan Gibran menyatakan dukungan terhadap Prabowo di Pilpres 2024. Dan itu disaksikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ada di sebelahnya. Jadi kalau kita baca berita di media mainstream hari ini, kalau kita lihat video-video pernyataan Prabowo dan relawan Gibran semalam gitu ya, itu terus terang membuat saya agak deg-degan. Ya karena politik hari ini jadi membingungkan gitu, karena saya merasa gitu ya, saya sebagai pendukung Pak Jokowi dan Gibran gitu kan. Dan selama ini saya selalu ikut pilihan-pilihan politik Pak Jokowi gitu. Sementara di sisi lain PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai capresnya gitu. Jadi ngelihat pertemuan Prabowo dan Gibran semalam gitu ya, itu terus terang agak berat ini konsekuensinya. Ya karena kalau saya baca laporan-laporan yang sampai ke saya gitu ya, ya karena saya ini pusat informasi gitu. Saya menerima informasi dari berbagai pihak. Dari Prabowo ada, Gibran ada, Pak Jokowi ada, masuk semua itu. Jadi pusat informasi gitu. Kalau saya ngelihat laporan pertemuan antara Prabowo dengan Mas Gibran, dari sisi sudut pandang Gibran dan sudut pandang Prabowo Subianto, saya melihat ini adalah sebuah pertemuan yang dampak politiknya nampaknya akan sangat panjang. Akan sangat panjang gitu ya. Jadi ya tapi oke lah, kita bahas dulu yang ada di media gitu ya. Yang lain-lain nanti kita bahas belakangan gitu. Kalau kita baca di media mainstream hari ini, Prabowo Subianto datang ke Solo itu seperti dipaksakan. Karena kedatangan Prabowo ke Solo itu jam 9 malam. Jadi jam 9 malam baru tiba di angkringan Oma Semar gitu. Dan menurut Prabowo Subianto, kedatangan dia ke Solo itu atas permintaan dia. Jadi Prabowo ngajak Gibran untuk ketemu. Kira-kira gitu menurut Prabowo gitu ya. Dan karena Prabowo itu sedang dalam perjalanan katanya. Jadi ya sengaja mampirlah ke Solo gitu. Karena hari Jumat kemarin itu Prabowo itu ada di Pekalongan dan Semarang. Dan tujuan selanjutnya hari ini itu ada di Jawa Timur. Jadi ya sekalian mampirlah ke Solo. Ya karena kalau Pekalongan, Semarang ke Solo itu kan ya sekitar setengah jam lah atau sejam lah paling lama gitu ya. Semarang Solo itu kan sekitar sejam kalau kita naik tol. Jadi wajar dan masuk akal kalau kemudian Prabowo mau ke Surabaya, mau ke Jawa Timur, mampir dulu di Solo. Masuk akal gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, itu cuma alasan-alasan yang sengaja diberikan untuk kita benarkan. Karena kalau kita berkaca kepada Prabowo Subianto gitu ya, orang yang punya jet pribadi, yang kemana-mana bisa pakai jet gitu ya, ngapain mampir di Solo kalau memang tujuannya Jawa Timur? Tinggal terbang aja sebetulnya gitu kan. Dari Semarang terbang aja, ngapain sampai mampir-mampir dulu, capek lah ya. Ya tapi itulah politik, peristiwa politik itu selalu dibuat kebetulan dan selalu harus ada alasannya gitu. Jadi alasan inilah yang dipakai. Jadi Prabowo itu memang ada acara di Pekalongan dan Semarang dan kemudian mampir di Solo. Tapi kalau kita ngelihat dari pertemuannya, ini adalah pertemuan yang sangat dipaksakan gitu. Karena Prabowo datang ke Solo itu jam 9 malam untuk makan malam. Ini udah bukan malam namanya, ini makan tengah malam. Karena udah siap-siap tidur kan. Makan malam itu jam 6, jam 7 lah. Ini jam 9, ini nggak sehat. Tapi oke lah. Katakanlah menurut Prabowo itu dia lagi makan malam gitu ya. Dan mereka makan malam itu selama sejam.
Jadi Prabowo bertemu dengan Gibran di ruang VIP berdua, ngobrolin sesuatu gitu ya, selama sejam. Baru setelah itu beliau keluar bersama Gibran untuk bertemu dengan relawan Gibran. Jadi keluar dari ruangan VIP itu jam 10 malam gitu. Setelah makan 10 malam itu langsung bikin kompes dengan para wartawan dan relawan gitu. Jadi Prabowo itu kemudian menyampaikan gitu bahwa berterima kasih karena sudah diberikan dukungan katanya, dan menurut Prabowo ini agak mengagetkan karena saya pikir belum katanya. Saya pikir bentar lagi, kok udah sekarang gitu. Ya, jadi dukungan kepada Prabowo Subianto ini menurut sudut pandang Prabowo itu agak mendadak katanya. Jadi saya sebagai mantan Kopassus itu dikasih kejutan nanti. Dan bagi saya gitu ya, kenapa peristiwa politik ini menjadi sebuah gempa atau sebuah peristiwa yang akan punya konsekuensi panjang, karena gini, karena Gibran itu suka nggak suka, meskipun dia adalah anak presiden dan kemudian Prabowo Subianto adalah pembantu presiden, katakanlah seperti itu gitu ya, tapi bagaimanapun Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra dan dia adalah capres dari Partai Gerindra. Sementara Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo itu maju dari PDI Perjuangan. Sehingga aneh rasanya kalau kemudian Gibran hadir dalam deklarasi dukungan capres oleh relawan Gibran kepada Prabowo Subianto, padahal kapasitasnya itu sebagai wali kota dan kader PDI Perjuangan. Sementara di sisi lain PDI Perjuangan sudah memberikan pernyataan bahwa mereka mendukung atau mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Jadi kalau hari ini kemudian ada kader PDI Perjuangan hadir di deklarasi capres partai lain, bagi saya ini punya konsekuensi yang sangat-sangat panjang. Dan saya nggak tahu gitu ya aturan di PDI Perjuangan seperti apa, tapi secara etika dan aturan mestinya ada gitu. Secara etika politik ini nggak sesuai, dan secara aturan mestinya ini diatur gitu, bahwa sebagai kader mestinya tidak boleh hadir dalam deklarasi-deklarasi capres gitu. Jangankan capres dari partai lain gitu ya, hadir di deklarasi capres Ganjar Pranowo gitu ya, sebelum diumumkan oleh Ibu Megawati kemarin. Sebelum itu dilarang dalam PDI Perjuangan. Apalagi hari ini Gibran datang dan kemudian hadir di deklarasi capres kepada partai lain. Wah, ini konsekuensinya panjang. Dan ya saya nggak tahu akan ada gempa seperti apa. Ya karena bagaimanapun Gibran adalah anak dari Pak Jokowi, sehingga ya punya privilege dan sebagainya, yang mungkin kalau terjadi gempa pun ya dia akan selamat sendiri atau gimana saya nggak tahu. Tapi bagi saya gitu ya, kalau kita ngelihat dari perjalanan antara Gibran dan PDI Perjuangan di Solo, bagi saya itu adalah perjalanan yang cukup panjang dan seharusnya itu dihormati gitu. Karena ya saya tidak ingin membela PDI Perjuangan, tapi kan faktanya Gibran itu kan maju dari PDI Perjuangan. Dan ketika PDI Perjuangan merekomendasikan Gibran sebagai calon wali kota Solo gitu ya, itu kan PDI Perjuangan menyingkirkan kader senior yang sebelumnya sudah diberikan sekolah partai gitu. Sudah dididik, diberikan ideologi partai, kemudian muncul Gibran, digeser nih. Kader seniornya tergeser gitu, nggak jadi calon akhirnya gitu ya. Gibran lah yang kemudian jadi calon. Jadi kalau kemudian hari ini Gibran hadir di deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres oleh relawan Gibran, itu terus terang sangat-sangat tidak etis gitu ya. Karena ya menerima Prabowo sebagai capres saja itu nggak etis, apalagi hadir untuk ikut deklarasi gitu ya. Ya meskipun Gibran nggak menyatakan deklarasi, yang menyatakan kan relawannya, tapi Gibran ada di sana gitu. Tapi ya begitulah politik, kita lihat nanti akan seperti apa gitu, karena ya dalam politik biasa untuk adu kuat gitu ya. Ini kayaknya adu kuat. Kalau kita lihat dan perhatikan peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu, itu kan terjadi ya semacam permainan-permainan strategi. Seperti misalkan Pak Jokowi hadir di Musra kemudian memberikan pidato yang berapi-api, padahal sehari sebelumnya Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan ada di GBK di lokasi yang sama bersama relawan Jokowi. Jadi aneh rasanya kalau keesokan harinya gitu ya, kemudian Pak Jokowi memberikan pidato yang berapi-api gitu di lokasi yang sama dengan relawan Jokowi juga. Jadi kayaknya ini ada semacam persimpangan gitu ya yang sudah mulai melebar. Ya bagi saya ada cerita yang mungkin sampai sekarang belum dibuka ke media atau belum ada orang yang
mau memulai untuk menceritakannya. Meskipun dalam informasi-informasi yang tertutup atau di bawah tanah itu ya sudah banyak berseliweran terkait alasan kenapa Pak Jokowi sampai hari ini belum menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo gitu. Karena ya itu ada alasannya. Ya kalau secara konstitusi itu memang diatur dan sebagainya. Tapi di luar itu memang ada alasan-alasan yang kemudian membuat Pak Jokowi itu tidak segencar sebelumnya, tidak mengendorse Ganjar seperti sebelum-sebelumnya, seperti pidato soal rambut putih dan sebagainya. Ya, tapi nantilah kita tunggu saja ada orang yang berani atau memulai cerita ini di media agar nanti kita bisa bahas bersama-sama. Kalau hari ini saya nggak bisa bahas kalau belum ada yang bahas. Ini karena kalau diibaratkan ini seperti pertarungan antar gajah gitu ya. Sementara saya itu kan kura-kura. Ini kalau gajahnya liar bisa keinjek ya. Ya karena kalau kita lihat dari pertemuan Prabowo dan Gibran semalam gitu ya. Prabowo sedang menguji itu, sedang menaikkan isu yang sebelumnya ada di ruang-ruang gelap gitu ya. Ini kemudian diangkat ke media karena tiba-tiba saja ada wartawan yang bertanya kepada Prabowo terkait Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Ya karena kalau biasanya kan gimana Pak Ganjar sebagai capres atau cawapres gitu ya, mau berpasangan atau enggak. Tapi hari ini tiba-tiba Gibran gitu. Dan kalau kita lihat dari lingkungan para wartawan gitu ya, memang yang nanya kan wartawan. Tapi pertanyaan wartawan itu ada dua tuh. Pertanyaan yang memang muncul dari wartawan itu sendiri atau pertanyaan yang memang dititipkan untuk menaikkan isu. Selalu ada yang kayak gitu. Jadi dalam analisa saya, pertanyaan soal Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto itu ya pertanyaan titipan. Karena isu terkait strategi atau skenario Prabowo Gibran itu sebelumnya sudah pernah saya dapatkan juga. Dan saya juga pernah bahas di video di Siwo TV ini gitu ya, terkait skenario kemungkinan Prabowo sebagai capres dan cawapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Tapi itu kan waktu itu masih di bawah tanah gitu ya. Itu isu di ruang gelap gitu. Sampai kemudian beberapa hari setelah saya bikin video muncul pernyataan dari Pak Jokowi. Ya yang juga ditanya sama wartawan. Ya nggak tahu tuh wartawannya itu titipan atau bertanya sendiri. Tapi pada intinya Pak Jokowi menjawab bahwa soal Gibran ini sebagai cawapres ya kita yang rasional aja lah, yang logis-logis aja lah. Kayaknya sih titipan juga itu. Ya karena menaikkan isu yang ada di ruang gelap ke media itu nggak sembarangan gitu. Ini pasti harus melalui perhitungan-perhitungan dan kalkulasi. Karena kalau kita lihat hari ini memang ada uji materi di MK terkait capres-cawapres yang sebelumnya itu masih diatur minimal 40 tahun, itu kan coba diajukan agar bisa turun menjadi 35 tahun. Kebetulan usia Mas Gibran itu 35 tahun, sehingga kalau uji materi ini diterima gitu ya, maka Gibran bisa untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Dan kalau ngelihat pertemuan semalam, ini nampaknya arah ke sana, arah disetujuinya permintaan itu nampaknya kansnya lebih besar gitu. Nampaknya akan lebih besar karena sudah terjadi pertemuan dan ini sekali lagi ini bukan kebetulan, ini sangat-sangat terencana karena ya boleh aja Prabowo bilang dia kaget gitu ya, dia mampir aja di Solo dan sebagainya. Boleh Prabowo bilang seperti itu. Tapi relawan Gibran secara kasat mata kita bisa lihat gitu. Perwakilan relawan Gibran berkumpul di tempat yang sama. Itu kan pasti ada informasi dari Gibran. Ya masa dari Prabowo? Gak mungkin, pasti dari Gibran gitu. Nah, kalau Gibran memberikan informasi kepada relawannya bahwa Prabowo akan datang ke Solo, ini maksudnya apa gitu? Kan pasti ada tujuan, ada maksud gitu. Ya kalau relawan kemudian tiba-tiba datang saja ke lokasi gitu ya, kalau tanpa koordinasi ya nggak bisa diterima dong. Lawang itu pertemuan yang cukup ini private gitu kan. Nggak mungkin kalau nggak ada konfirmasi atau persetujuan antar dua pihak, antara relawan dengan Mas Gibran. Jadi dalam bahasa lainnya, relawan-relawan Gibran yang datang ke lokasi di Solo untuk bertemu dengan Prabowo Subianto dan memberikan dukungan itu, saya pikir itu adalah pertemuan yang diarahkan atau dikerahkan oleh Gibran untuk mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Sehingga dari sini kita bisa melihat lagi gitu ya, tujuan Gibran apa.
Karena Gibran sebagai kader PDI Perjuangan, dia sebagai wali kota yang dulu diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba bicara soal capres dari Partai Gerindra untuk Prabowo Subianto sampai mengerahkan relawannya, ini tujuannya apa? Bagi saya kalau tujuannya hanya soal gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI Jakarta, PDI Perjuangan juga bisa. Iya kan gitu ya. Tapi kalau sampai kemudian Gibran memberikan dukungan kepada capres dari partai lain, itu kan pasti ada tujuan yang lain gitu. Nampaknya targetnya bukan cuma gubernur, kayaknya adalah wapres atau calon wakil presiden gitu. Sehingga inilah yang kemudian membuat Gibran mengarahkan dukungan atau mengarahkan relawannya untuk bertemu dengan Prabowo dan memberikan atau pernyataan dukungan terhadap Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Karena kalau kita ngelihat peluang untuk Ganjar dan Prabowo bersanding, entah siapa capres-cawapresnya, hari ini nampaknya sudah sangat tipis sekali atau bisa dibilang hampir mustahil gitu. Karena kalau saya lihat dari pernyataan Prabowo semalam, tiba-tiba Prabowo itu bicara soal bola. Ini agak mengagetkan gitu ya. Tiba-tiba Prabowo bicara soal bola ini kan pasti ada semacam apa ya? Ada trigger atau apa ya, semacam dorongan untuk membicarakan bola gitu kan. Karena Prabowo tiba-tiba bilang, wah kalau Mas Gibran ini kan punya Persis Solo, saya juga punya akademi sepak bola, nanti bulan Agustus saya akan launching. Jadi kalau sudah menyinggung soal bola, dukungan relawan dari Gibran, ya sebenarnya ada juga katanya dari relawan Jokowi katanya gitu ya. Tapi kalau relawan Jokowi dukung Prabowo itu sebelumnya sudah ada Noel dan sebagainya. Ini sekarang yang menjadi highlight itu kan relawan Gibran dukung Prabowo gitu. Itu kan menunjukkan gitu bahwa peluang bagi Prabowo untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan nampaknya sudah hampir tidak ada. Karena sudah bersiap-siap untuk versus atau berhadapan-hadapan dengan capres dari PDI Perjuangan atau Ganjar Pranowo. Sehingga ya ini terus terang secara politik ini akan semakin seru gitu ya. Tapi sebagai orang yang berada di tengah-tengah gitu ya, saya kan pendukung Pak Jokowi, tapi saya juga pendukung PDI Perjuangan gitu ya. Saya mendukung Pak Jokowi karena didukung oleh PDI Perjuangan, saya dukung PDI Perjuangan karena juga ada Pak Jokowi di sana, dan ada Pak Ganjar, Ibu Risma, ada Azwar Anas, ada banyak lah kader PDI Perjuangan yang cukup bagus gitu ya. Seperti Budiman Sujatmiko, Adiana Pitupulu, ya itu keren-keren lah. Jadi ya hari ini kalau kemudian terjadi perbedaan sikap pemilihan capres dari Gibran kepada Prabowo, sementara PDI Perjuangan sudah menetapkan Ganjar Pranowo, itu terus terang agak deg-degan. Ya tapi ya kita lihatlah, politik itu semakin seru dan kita melihat apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain di masa mendatang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.